jelas Bu Teti, tapi untuk menguatkan pemahaman saya, Bu Teti bisa jelaskan kembali. Oh iya, baik. Nanti ketika supervisi, kan saya bukan hanya menilai peran Ibu Nuri saja, tetapi sebenarnya ini kita ingin mengembangkan apa sih yang perlu dikembangkan oleh kita sebagai pendidik gitu ya, untuk murid-murid kita tentunya. Nah, makanya di prasupervisi ini adalah bagian dari persiapan kita untuk pada hari haknya nanti. Betul. Ya, Bu Nuri besok di kelas mana ya? Di kelas 10-3. 10-3, Iya. berarti kita di kelas 10 ya, Bu? Iya. Oke. Kira-kira di kelas 10-3 Bu Nuri sudah dapat hasil diagnostiknya? Sudah. Sudah. Ya. Ciri dari kelas mereka apa, Bu? Sebagian besar mereka kinestetik. Kinestetik. Betul. Oh. Tapi ketika Bu Nuri sudah masuk, ini sudah masuk beberapa kali ya di kelas Iya, mereka? sudah. Ada tantangan? Sangat ada tantangan. Apa Bu itu? Saya mengajar di kelas tersebut kan kebetulan ada di jam terakhir, di jam ke-7, 8, 9. Nah, mereka di situ karena jam rawan dan mungkin karena saya saat itu menyampaikan dengan metode ceramah ya, itu hampir sebagian besar mereka ngantuk dan tidak bersemangat kelihatannya. Betul. Apalagi mungkin kalau kitanya ceramah gitu ya, Bu ya. Iya. Baik. Kalau selama ini Bu Nuri sudah membangun KSE mereka, kompetensi sosialitas mereka belum? Motivasi mereka gimana? Saya pernah lakukan itu dengan melakukan SBK. Oh iya. Ya. Jadi Mereka jadi termotivasi dan bersemangat gitu. Artinya yang tadinya mungkin agak lemes, agak ngantuk gitu, jadi seperti bangun, bangkit dan semangat lagi gitu, terpancing untuk mau belajar. Baik. Setelah melakukan SBK, terus kemudian lanjutin ngajar, apakah mereka masih kembali lagi ke posisi seperti itu? Iya, karena saya yakin dengan metode ceramah itu mungkin penyebabnya ya, Bu Teti ya. Baik, kalau gitu ada yang ingin dikembangkan ke depan bagaimana? Saya ingin mengembangkan Itu yang metode apa? Iya, metode yang saya gunakan itu, yaitu saya pilih metode jigsaw. Saya akan coba ke kelas tersebut. Iya. Seperti apa metode jigsaw itu? Metode jigsaw itu dengan memberikan peran kepada setiap siswa dalam kelompok. Jadi saya bagi mereka dalam kelompok dan mereka akan bertanya secara berkeliling ke masing-masing kelompok itu. Jadi mereka sangat berperan aktif tuh di kegiatan tersebut. Itu yang mendasari Bu Nuri agar mereka bergerak ya. Betul, sesuai dengan gaya belajar mereka. Gaya belajar mereka. Iya. Tepat banget, kayaknya sih seru ya, mereka keliling terus saling memberikan informasi dari materi yang akan diajarkan. Iya, betul. Oke, itu kayaknya sih diferensiasinya masuk juga ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi yang tadinya mungkin ada anak yang yang tadinya tidak tertarik atau apa gitu ya, karena rasa malu atau rasa yang lainnya, mau tidak mau mereka harus bergerak. Baik. Nah, jika kita menerapkan apa tadi Bu, metode jigsaw, Ya. kira-kira Bu, itu kan kita harus tanya kan, indikator keberhasilannya apa, tidak berhasilnya apa, menurut bagaimana? Kalau dari indikator keberhasilan, biasanya saya lihat dari semangat anak ya. Semangat anaknya saya lihat. Kemudian dari kemauan mereka untuk membaca materi gitu. Jadi penguasaan materi itu akan merata gitu, karena kan nanti mereka akan ditanya tuh sama temennya. Kemudian semuanya bergerak. iya, semuanya bergerak, semangat. Jadi semua sih dari
kemampuan mereka berpikirnya, terus dari keterampilan mereka itu akan menjadi ukuran keberhasilan. Terus apakah ibu juga nanti di akhir ada langsung mengadakan tes atau mungkin penilaiannya itu apa? Biasanya di akhir itu saya akan memberikan mereka semacam tugas gitu ya untuk memberikan kesimpulan refleksi juga kan tentang materi yang disampaikan oleh teman-temannya gitu, seperti itu. Itu juga jadi indikator keberhasilan. Iya. Yang dikatakan tidak berhasil seperti apa? Biasanya akan terlihat dari sekali lagi semangat anaknya gitu, apakah masih ada anak yang tidak bersemangat dengan kegiatan tersebut gitu, terus tidak termotivasi gitu untuk melakukan seperti teman-temannya yang lain gitu, dari penguasaan materi yang mereka miliki gitu, apakah masih di bawah kemampuan mereka. Baik, Bu Nuri sudah menyebutkan indikator keberhasilannya. Jika Bu Nuri menerapkan metode misal juga sudah menyebutkan indikator ketidakberhasilannya jika Bu Nuri menerapkan metode misal. Berarti nanti saya tidak mengobservasi nih di kelas Bu Nuri. Kapan itu Bu? Berarti hari Selasa minggu depan ya? Selasa minggu depan saya catat ya. Iya. Selasa minggu depan di kelas 10.3 jam 7.89. Oh, di jam 7.89 ada juga ya Bu? Betul. Karena pasti kalau misalkan ini berhasil, anak-anak yang nggak ngantuk berarti indikator keberhasilannya bisa berhasil. Dan yang murid berarti sampai ketemu minggu depan di hari Selasa di kelas berikutnya saya akan mampir ke kelasnya murid konsentrasi. Oke, siap Bu. Saya rasa itu saja untuk konsultasi kita. Silakan mungkin ibu bisa lanjutkan untuk kegiatan yang lain. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Lebih mudah dan lebih cepat memahami materi yang tadi sudah disampaikan. Untuk kelompok 1 tadi sudah diberikan tugas tentang berkompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk kelompok 2 tentang etos kerja, ya. Nanti terus berputar. Nanti dari kelompok 2 pindah ke kelompok 1 menanyakan materi tersebut yang belum kalian pahami. Itu ya, tanyakan ke kelompok tersebut dan seterusnya seperti itu. Itu ya. Nanti di akhir kita akan membuat kesimpulan. Oke? Kita mulai lagi ya. Ya, silakan. Contoh dari yang kerja apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya etos kerja meliputi peningkatan. Bagaimana? Apakah lebih menarik daripada mendengarkan ibu ceramah? Ya.
dan lebih menarik tentunya dengan metode ini dibandingkan yang tadi ya. Kalau itu ceramah pasti ada yang ngantuk-ngantuk deh, pasti deh. Kayak kemarin. Iya. Oke. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan memberikan evaluasi tentang materi yang tadi sudah disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang akan Ibu berikan melalui kuisis, ya. Nanti Ibu akan berikan ini. Oke, sudah siap? Siap. Oke, tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, sekarang saya sedang melakukan pasca supervisi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nurita. Beliau adalah guru dari Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Baik, saya akan mulai untuk pasca supervisi ini. Assalamualaikum Bu Muri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi di kelasnya Bu Nuri. Iya, betul. Dan saya sudah melihat bagaimana Bu Nuri melakukan pembelajaran di kelas 10.3. Ya, 10.3. Bagaimana Bu perasaannya ketika ada supervisi, apalagi mungkin ditemanin saya dalam kelas? Yang pasti seneng jadi ada temannya di kelas. Kemudian jadi apa ya? Jadi semakin semangat dan termotivasi gitu. Alhamdulillah. Baik Bu, untuk kemarin kan waktu yang pra supervisi itu ada pengembangan yang akan Ibu lakukan. Kemarin sih saya juga sudah melihat dan memperhatikan apa yang sudah Ibu lakukan dan Ibu rencanakan sebelumnya. Nah, di area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira mungkin bisa Ibu ceritakan kembali apa saja yang sudah Ibu lakukan. Oke. Yang pertama pada area motivasi ya, saya Iya. melakukan ice breaking dengan anak-anak. Ya, alhamdulillah yang biasanya di jam ke 7, 8, 9 itu mereka lemas, ngantuk dan sebagainya, itu berubah sama sekali menjadi lebih bersemangat, lebih antusias dalam belajar. Alhamdulillah ya Bu, berarti indikator tercapai untuk area motivasi. Ya, betul. Terus kemarin apa lagi ya Bu ya? Kemudian ketika pembelajaran saya menggunakan metode jigsaw. Jigsaw, Iya. berarti untuk pengetahuan ya Bu? Betul, dari area kognitifnya saya lakukan dengan menggunakan metode jigsaw itu. Alhamdulillah dari metode itu kemampuan mereka dalam mempelajari materi yang harusnya mereka dapatkan ya pada hari itu, alhamdulillah terpenuhi gitu. Sebagian besar dari mereka menguasai materi yang Berikan ya Bu. Kemarin ada berapa materi yang mereka dapatkan pada saat metode jigsaw itu Bu? Karena kemarin kan saya bagi 6 kelompok ya, jadi masing-masing kelompok itu ada 6 tema, jadi ada 6 tema. Iya. Dan mereka memilih sesuai dengan bagaimana pembagian kelompok? Pembagian kelompoknya pertama saya sampaikan bahwa ada 6 materi, kemudian mereka saya arahkan bahwa satu materi harus 6 kelompok, harus 6 orang, dan mereka memilih sesuai dengan materi yang mereka minati gitu. Jadi saya berpikir dengan begitu saya juga mencoba untuk menerapkan pembelajaran berpihak pada murid. Jadi dari situ mereka membentuk kelompoknya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Minat mereka masing-masing ya. Dan interaksi mereka pada saat pembelajaran itu terlihat seperti apa Bu? Mereka sangat antusias. Antusias, Ya, berarti betul. indikator semangat tercapai ya Bu? Sangat tercapai. Ya. Terus share dari pengetahuan mereka bagaimana Bu?
sepengetahuan mereka karena memang sesuai dengan materi yang mereka minati, jadi mereka mencari tahu gitu, itu terlihat sekali gitu, sehingga penguasaannya pun dan menyampaikan ke temannya pun juga luar biasa gitu. Oke. Jadi eh, kalau saya boleh checklist di sini, untuk pengetahuan mereka bertambah dan itu adalah indikator keberhasilan ya. Ya, betul. Selanjutnya Bu, dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin, menurut Ibu ada kekurangan nggak? Kekurangan selama pelaksanaan berarti ya Bu? Iya, Iya. Eh, Kebetulan kelas 10 iya. yang kemarin kita observe ya, itu anak-anaknya agak rame gitu. Jadi Iya. agak mereka suaranya keras gitu kan. Mereka belum 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 bisa mengontrol setara menyeluruh si dirinya gitu. Jadi Tapi kemarin Ibu bilang katanya kelas itu hasil diagnostiknya kinestetik, kinestetik ya. iya, jadi memang agak bising lah gitu, agak ramai. Tapi masing-masing tidak merasa terganggu, cuma kekurangannya itu memang agak bisik gitu dibandingkan ketika dengan metode ceramah kan mereka lebih tenang gitu. Tapi ngantuk. Iya, tapi ngantuk gitu. Jadi ketika Ibu dalam pengelolaan kelas yang berisik itu kemarin Ibu lakukan apa ya? Biasanya saya arahkan untuk suaranya di direndahkan saja gitu, sehingga cukup yang mendengar itu yang bertanya, tidak usah kelompok lain yang mendengarkan. Biasanya saya arahkan seperti itu saja dengan menghampiri kelompok yang berisik itu. Biasanya seperti itu saja berarti. Selain suara yang berisik, kayaknya kemarin saya ngeliat ya Bu, ada anak yang selalu konfirmasi ke Bertanya Ibu. lagi, Gitu. betul betul. Itu Jadi menurut Ibu itu kekurangan atau bagaimana? iya, saya merasa memang agak ada kelemahan nih di metode ini. Jadi ada anak yang memang mungkin pengetahuannya memang agak lebih atau yang sangat kritis ya. Jadi agak tidak percaya gitu dengan apa yang ketika dia bertanya ke temennya, dia agak tidak percaya dengan jawaban temennya gitu. Jadi yang Iya, disampaikan benar dia kurang puas. kurang puas gitu. Baik, kalau itu merupakan kekurangan atau kelemahan dari metode itu, kira-kira rencana apa ke depannya bagaimana, Bu? Untuk rencana ke depannya, biasanya ketika saya menggunakan metode itu, nantinya nih di pertemuan berikutnya, kita akan sharing lagi dari yang sudah dilakukan gitu. Biasanya kemarin saya sudah sampaikan sih untuk membuat resume ya, ringkasan dari apa yang sudah diterima oleh masing-masing kelompok dari kelompok lainnya itu dibuat resume gitu. Nanti kita akan konfirmasi itu Oh, jadi buat resume penguatannya. untuk penguatan, Betul. terus dari masing-masing kelompok Mm. mempresentasikannya. Iya, betul. Itu berarti sudah masuk juga ya Bu untuk penilaian atau bagaimana? Betul, itu sudah masuk ke penilaian. Karena kan dari kelompok juga ada penilaian selain kognitifnya juga ya keterampilan mereka juga gitu. Itu sudah pasti masuk ke dalam penilaian. Baik, baik, baik. Ini kira-kira rencana ini kapan mau Ibu lakukan? Minggu depan pastinya. Pertemuan pekan depan. Iya, betul. Sebelum saya melakukan apa ya, uji kompetensi untuk materi-materi tersebut. Baik, kira-kira dari supervisi ini apa yang ingin Ibu sampaikan, mungkin apa yang ingin refleksikan menurut Ibu sebelum dan sesudah disupervisi Ibu dapat apa gitu? Supervisi ini menurut saya berbeda ya Bu Teti dengan supervisi yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah gitu. Oke. Karena ini lebih terfokus kepada apa satu masalah gitu ya. Dan saya rasa itu bikin kita tuh jadi mencoba setiap langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan itu harus kuat gitu. Jadi enggak enggak apa ya tidak apa harus memperhatikan semuanya, sekecil apapun harus kita perhatikan gitu. Jadi makin memotivasi sih pastinya ya buat saya sebagai guru untuk belajar terus gitu. Baik, alhamdulillah ya Bu Nur ya. Uh, Baik, kalau gitu saya juga ingin nih memberikan hasil dari observasi saya selama saya mengikuti kelasnya Bu Nuri. Kemarin kan Bu Nuri juga sudah menyampaikan indikator keberhasilan dan tidak berhasilnya di mana. Kalau untuk
motivasi, kemudian kan biar anak-anak nggak ngantuk, biar anak-anak bisa semangat. Dan ternyata ketika Bu Guru menerapkan metode jigsaw itu, terus juga sebelumnya ada breaking juga, itu buat saya Bu Nuri sudah berhasil ya untuk memotivasi murid agar kalau di jam terakhir atau 3 jam terakhir pelajaran itu mereka tetap semangat sama seperti belajar di pagi hari, dan menurut saya sudah berhasil. Terus dan untuk di area kognitif dengan sharing yang berbentuk tadi ya jigsaw tadi, itu juga hal yang mungkin menarik bagi anak, dan akhirnya pengetahuan pun bisa lebih cepat sampai, ya kan, ketimbang dia dengerin dari guru yang tiba-tiba jadi ngantuk mereka. Dan ini menurut saya luar biasa, dan menurut saya Bu Nuri ini sudah berhasil. Dan tadi juga Bu Nuri sudah bisa memetakan dan merencanakan ke depannya dari kekurangan yang Bu Nuri juga sudah tahu apa kekurangan dari metode yang sudah dipakai kemarin, dan itu adalah suatu langkah yang luar biasa dalam pembelajaran, di mana guru itu sudah bisa merencanakan ke depannya mau seperti apa, diambil dari kekurangan-kekurangan yang hari ini dia lakukan. Dan menurut saya supervisi kita hari ini sudah bisa kita jalankan. Mudah-mudahan pembelajaran ke depannya baik saya ataupun Bu Nuri bisa terus memperbaiki diri demi murid yang lebih maju lagi. Amin. Terima kasih ya Bu Ya, Nuri. sama-sama. Saya banyak belajar dari Bu Nuri, Sama-sama. dan mudah-mudahan kita bisa terus berkembang. Amin. Nah, Sukses terus Bu Teti ya. demikian kemudian untuk pasca supervisi ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dan dari saya terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.